Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ada bisik-bisik yang makin lama makin terdengar makin jelas ya di telinga publik, maksud saya. Kalau di telinga kelompok sangat tertentu ya udah lama jelas gitu ya. Tapi di telinga publik kita sebagai rakyat awam semakin jelas terdengar bahwa ada ketidakharmonisan antara Presiden Jokowi satu pihak dan PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di pihak lain. Padahal kita tahu persis, saudara, bahwa PDIP ini partai pengusung utama Presiden Jokowi baik di Pilpres 2014 maupun 2019. Bahkan sampai hari ini pun masih menjuluki PDIP masih sebagai the ruling party ya, partai yang berkuasa. Hubungan tidak harmonisnya Jokowi dengan dengan PDIP ya. Kalau PDIP berarti Mega ya, mau nggak mau. Ini sudah sangat ikonik ya, bukan ikonik lagi, jadi malah sudah menjadi representasi bahkan ya. Kalau Mega PDIP, PDIP ya Mega. Apapun kata Mega, itulah kata PDIP ya. Hubungan tidak harmonis ini bahkan sudah terjadi pada fase kepemimpinan. Kepemimpinan. Saya ralat ya. Kekuasaan. Pada masa kekuasaan Jokowi yang pertama periode 2014 sampai 2019. Anda masih ingat bagaimana ada apa sih namanya istilahnya, riak-riak, bukan cuma riak malah ya gelombang. Gelombang hubungan dua pihak ini ketika Joko Widodo tidak kunjung mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ya kan? Masih ingat? Itu luar biasa. Luar biasa. Tidak kunjung diangkatnya Budi Gunawan oleh Jokowi sebagai Kapolri itu salah satu bibit utama ya, dan sampai akhirnya pun Budi Gunawan tidak pernah menjadi Kapolri sampai hari ini, maksud saya, paling tidak, nggak tahu kalau besok-besok ya. Kemudian ketidakharmonisan juga ditandai ketika PDIP khususnya lagi-lagi Megawati berpendapat menilai bahwa Rini Suwandi waktu itu adalah Menteri BUMN sudah berkhianat kepada Megawati ya. Saya mau ngomong PDIP ya, Megawati lah gitu ya. Dan itu berkali-kali baik langsung maupun tidak langsung Megawati minta kepada Jokowi untuk memecat Rini Suwandi dari posisinya sebagai Menteri BUMN, dan sampai berakhir tidak dipecat juga. Ini menambah saya mendengar cerita dari seorang menteri atau mantan menteri yang ketika itu Mega sedang berulang tahun ya. Dia mengatakan, Mas namanya Mas Anu lah saya sebut ya, Mas Nganu. Mas Nganu, saya kan nggak pernah minta sama Mas kan selama ini kan. Oh iya Mbak, mumpung saya ulang tahun saya minta hadiah dari Mas Nganu gitu kan. Apa Mbak hadiah? Mbak kan tahu saya nggak punya uang, saya nggak punya apa, nggak, saya bukan orang kaya. Enggak, saya nggak minta itu. Kan uangnya banyak kan, dia jauh lebih banyak kan Megawati ketimbang Mas Nganu ini kan. Minta apa Mbak? Cerita si menteri atau mantan menteri itu pada saya begini, Mas kan dekat dengan Jokowi. Apa kata Mas, kan Jokowi dengar. Coba Mas bilang ke Jokowi, tolong pecat Rini. Tolong pecat Rini semua. Wah, si menteri atau mantan menteri itu, waduh Mbak jangan minta yang itu, kan Mbak lebih bukan cuma dekat, Mbak lebih powerful terhadap Jokowi ketimbang saya. Saya paling cuma merasa dekat aja. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana seorang Megawati sampai minta tolong orang lain yang dianggap dekat dengan Jokowi untuk memecat Rini Suwandi, dan tidak terjadi juga. Nah, oke. Setelah itu kita tahu lah ada semacam perang tanda kutip antara Jokowi dan PDIP Megawati. Kemudian kita juga tahu bagaimana posisi KPK ya, itu udah permainan tingkat tinggi lah ya. Anda boleh tanya sama Bang Rijal Fadila atau Bang Asari Usman. Itu dua senior saya itu top kalau soal analisis soal seperti ini. Oke, ini ada orang PDIP, Effendi Simbolon, mengatakan di Detik, ini berita Sabtu kemarin ya, RI dinilai menuju jebakan pandemi. Effendi Simbolon salahkan Jokowi. Ini Effendi Simbolon ini salah satu elit di PDIP ya. Walaupun belakangan kita dengar juga agak sedikit gimana gitu ya. Saya bacakan, pakar epidemiolog
asal Universitas Indonesia Panduryono menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Joko Widodo yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Ya, mulai masuk nih bos. Sedap, ngeri-ngeri sedap, kata mendiang Sultan Badugana ya. Pemerintah sejak awal tidak mau menggunakan rujukan sesuai undang-undang karantina, di mana kita harusnya masuk fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal pertimbangan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya, nah ini kalimat yang penting nih bos ya. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkos sebenarnya daripada ongkos sebenarnya. PSBB itu juga 1.000 triliun lebih ya tahun 2020, ujar Effendi kepada wartawan Sabtu. Anda tahu Mas Bung Effendi Simbolon, angka persisnya 1.035 triliun. Itu dana yang digelontorkan untuk mengatasi COVID yang Anda sebut itu tidak jelas dengan istilah PSBB, PPKM, semi apa darurat dan sebagainya. 1.035 triliun seperti Anda katakan bahwa akhirnya ongkosnya jauh lebih besar daripada yang semestinya. Kemarin Rizal Ramli ngitung-ngitung cuma perlu 105 triliun satu bulan untuk 70 juta keluarga. Dengan asumsi satu keluarga dapat 1,5 juta untuk satu bulan, bukan 300.000 ya, 300.000 satu bulan bro. 300.000 satu bulan untuk bertahan satu bulan satu keluarga. Allah Akbar. Tadi memang kata Rizal Ramli betul. Pemerintah kita tuh kalau buat rakyat pelitnya amit-amit. Tapi buat bangun infrastruktur tetap bisa dialokasikan lebih dari 400 triliun. Untuk membayar bunga, cicilan bunganya saja, bunga utang kita bayar kemarin 2020 373 triliun. Nah, itu berapa tuh? Udah 773 triliun kan? 700 triliun lebih. Lalu untuk bayar total tagih utang kita termasuk pokoknya cicilan pokok total lebih dari 800 triliun. Itu bisa. Artinya ada 1.200 triliun lebih untuk bangun infrastruktur dan bayar utang. Tapi untuk rakyat kita 300.000 rupiah itu pun dipilih-pilih siapa yang dapat. Kadang-kadang di level bawah pun sampai Risma marah-marah kan dipotong 50.000 kan. Ya, kita baca lagi bagaimana Effendi Simbolon mengatakan ya, Presiden tidak patuh konstitusi. Wis gawat. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanjakan itu. Sebulan 1 juta kali 70 juta maksudnya ya, itu 70 triliun. Nah ini dia punya angka sendiri nih, 1 juta nih subsidinya kepada warga penduduk yang kena. Kalau Rizal Ramli 1,5 juta, kalau saya jangan 1,5 juta bang, 3 juta supaya agak lega ya. Ini Effendi 1 juta, itu cuma 1 juta cuma 70 triliun. Kalau 10 bulan, mantap Effendi Simbolon. Kalau 10 bulan rakyat diberi 1 juta, maka cuma 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas larinya kemana. Masih jauh lebih efektif daripada vaksin. Bung Effendi Simbolon ini masuk akal betul ya, bahwa uang yang 1.035 triliun itu tidak jelas lari kemana, mengalir ke siapa dan sebagainya. Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang COVID ini, itu di pasal 27, itu mereka mengimun diri dengan pasal 27 mengatakan bahwa pejabat Kementerian Keuangan, pejabat Bank Indonesia, pejabat OJK, dan pejabat-pejabat terkait di penanganan COVID ini tidak bisa dituntut ke ranah hukum karena kebijakannya. Karena pada pasal sebelumnya dikatakan bahwa semua ongkos yang dikeluarkan itu bukan kerugian negara, tapi biaya negara. Di situ menutup pintu apa sih namanya itu, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan audit. Jadi seperti kata Effendi Simbolon, betul banget bahwa uang 1.035 triliun itu tidak jelas mengalir kemana, kepada siapa, berapa banyak. Misalnya paling gampang bicara, kita
membeli dulu waktu awal-awal membeli masker berapa juta unit misalnya. Itu siapa kontraktornya? Siapa yang dapat jatah? Kenapa PT Anu? Berapa nilainya? Itu tidak pernah diungkap. Lalu ketika mulai masuk beli obat ini, obat itu. Kemarin setelah Jokowi, ya ini seru. Setelah Jokowi sidak ke apotek Villa Duta di Bogor, besoknya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung mengimpor obat. Ya, memang begitu cirinya. Setiap Jokowi belusuan ada hasilnya. Belusuan ke sawah, hasilnya impor beras. Belusukan ke apotek, hasilnya impor obat. Ya, begitulah. Kita paham lah ya, seperti itu. Jadi, seperti kata Effendi Simbolon, betul banget bahwa uang itu mengalir tidak jelas. Dan teman saya Salamuddin Daeng dan Haris Moti Rusli itu membuat surat terbuka kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang minta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan, menjelaskan secara detail dan rinci kemana aliran uang selama pandemi itu, kepada siapa, berapa besar, kenapa kepada dia, pertimbangannya apa, dan seterusnya dan sebagainya. Dan sampai sekarang tidak dijawab. Komisi Informasi Publik KIP juga tidak, ya KIP itu tidak bisa berbuat apa. Padahal itu hak publik untuk mengetahui uang gue kemana. Kenapa diberikan kepada pengusaha untuk beli misalnya pengadaan obat ini. Nah, kenapa harganya segini? Kenapa berapa banyak? Itu nggak dijelaskan. Dan tidak boleh kita bertanya. Hak penguasa dilindungi oleh undang-undang. Dan 1035 triliun seperti kata Effendi Simbolon tidak jelas kemana larinya, untuk apa, berapa banyak. Kalau kata Effendi Simbolon kalimatnya cukup clear ya, dia presiden tidak patuh konstitusi, bos. Ini kalimatnya jelas loh, presiden tidak patuh konstitusi. Aduh, kalimat caranya saya memberi. Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, maka konsekuensi belanjanya itu nggak banyak, cuma 1.070 triliun. 70 juta keluarga, 1 juta, itu 70 triliun. Bahkan 10 bulan pun cuma 700 triliun. 10 bulan, bos, gila Effendi Simbolon ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, setelah dari berita ini semakin mengkonfirmasi bagaimana semakin tidak harmoninya antara PDIP sebagai ruling party, sebagai pengusung utama Jokowi sebagai presiden, dengan petugas partainya. Saya mohon maaf terpaksa menyebut lagi Jokowi sebagai petugas partai. Ini bukan kata saya, ini kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam bukan cuma satu kesempatan ya, berkali-kali dalam sebuah kesempatan yang lain, Megawati mengulang-ulang bahwa Jokowi adalah petugas partainya yang ditugaskan menjadi presiden. Dan sekarang sang petugas partai dengan pemilik partai sedang tidak akur. Dan saya kira Jokowi setelah 2 periode ini juga mulai pintar. Kalau dulu dicitrakan sebagai orang yang lugu, sederhana gitu ya, orang-orang selalu mengatakan Jokowi itu orang baik, yang nggak baik itu orang-orang sekelilingnya. Kan gitu ya. Ingat nggak kalau Jokowi itu orangnya baik, yang nggak baik itu orang-orang sekelilingnya, yang memanfaatkan tanda kutip keluguannya, kepelangak-pelongoannya, orang sekelilingnya menikmati, gitu kan. Saya tidak termasuk yang setuju dengan kalimat itu. Toh dia juga manusia, dia akan belajar banyak. Oh, berkuasa tuh begini, oh begini, oh begitu, oh begitu, maka perlu begini begitu. Itu bukan suatu hal yang perlu waktu panjang, saudara. Anda kalau dengar cerita-cerita seputar ini, wah dasar bos, dasar. Tapi kan itu semua cuma cerita ya, cuma analisis. Ya walaupun untuk kalangan sangat terbatas kuping dan telinganya bisa mendengar, mengetahui lebih banyak ya, dan masuk akal karena saya bicara dengan orang-orang yang paham, itu mengerikan sekali. Tapi oke lah gitu, itu bukan konsumsi kita para penonton Bang Edi Channel kan. karena nggak ada konfirmasinya. Gimana sih? Saya kan wartawan, bos. Saya bicara, saya menulis, itu kan harus ada konfirmasinya, ada verifikasinya, ya kan? Kalau cuma katanya begini itu kan cuma katanya aja kan, nggak boleh kan. Kalau sekedar obrolan warung kopi bisa kita, tapi kalau ini sebagai sebuah konsumsi publik tidak bisa. Tapi mengerikan sekali, bos. Tapi itulah fakta bahwa ada
ada sesuatu di tengah perjalanan yang semakin seru ini. Saudara sekalian, Effendi, saya lanjut lagi ya, beberapa paragraf lagi ya. Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus corona bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah. Ini masuk akal. Masuk akal ya. Kalau kita di rumah, kalau kita istilah sekarang OTG ya, orang tanpa gejala, ini juga aneh nih, ada orang tanpa gejala ya. Kita terima dulu lah orang tanpa gejala, maka kalau kita keluar rumah kita berpotensi menulari orang lain. Oke? Kalau orang lain yang OTG, ketika kita keluar rumah kita berpotensi tertular. Oke. Jadi langkah paling baik memang diam di rumah. Tapi diam di rumah ya harus diurus. Jangan kata presiden yang kemarin baru semi lockdown saja sudah menjerit semua. Ya justru karena sampai menerapkan peraturan semi lockdown, kalau sampai full lockdown nggak menjerit gitu ya. Semi lockdown tapi nggak boleh cari uang. Semi lockdown tapi nggak boleh dagang. Semi lockdown tapi nggak boleh berusaha. Ya itu lebih kejam daripada kita mengurung ayam di kurungan tapi nggak dikasih makan selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau saya lakukan itu, orang mengatakan, Edi lu kejam, lu nggak punya peri keayaman lo. Ya kan? Itu lebih kejam daripada saya pelihara burung taruh di kandang tapi tidak saya kasih makan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Orang akan mengatakan tentang saya, lu kejam, brengsek lu nggak punya peri keburungan lo. Ini penguasa kita menahan kita di rumah selama kemarin tanggal 2 sampai 20 Juli. Ya kan, tanggal 3 sampai 20 Juli kalau nggak salah. Ditambah lagi sekarang sampai 2 Agustus. Mau tambah lagi sampai kapan nggak tahu. Tapi nggak dikasih makan. Ini lebih kejam. Nggak punya peri kemanusiaan. Pertama, sama-sama makhluk Allah. Tapi biar bagaimanapun manusia kan jauh lebih tinggi, terhormat dibanding ayam dan burung. Kalau tidak memberi makan kepada ayam dan burung, tapi mengurung saja sudah kejam, apalagi mengurung manusia, rakyat, tanpa memberi makan. Udah gitu tidak boleh keluar. Kalau keluar kena sanksi. Itu ayam itu akan berusaha ngeker sehingga bisa keluar molos. Cari makan di kebun segala macam. Kan? Kan gitu. Manusia juga begitu. Karena nggak tahu terpaksa keluar. Karena selama ini rezeki dia cari hari ini untuk makan hari ini atau besok. Kemudian sampai di luar, Anda tahu dong kejadian yang berseliweran di smartphone kita, ya, ngeri bos. Jadi ada dua pesan yang kita bisa tangkap dari pernyataan Effendi Simbolon ini ya. Ada dua yang kita bisa tangkap. Satu, memang seperti kata Effendi tadi, presiden sudah tidak patuh pada konstitusi. Istilah dia tidak patuh, dia tidak melanggar, tidak patuh pada konstitusi. Padahal dalam sumpah presiden itu, demi Allah saya akan menjalankan sebagai presiden Indonesia, saya akan menjalankan konstitusi, akan mematuhi undang-undang konstitusi. Saudara. Ya, kita sebagai rakyat gak bisa apa-apa. Walaupun kemudian juga disalahkan oleh Jokowi, baru setengah semi lockdown saya sudah menjerit minta dibuka ya. Nasib rakyat Indonesia ya, nggak bisa ngapa-ngapain, udah bertahan hidup sebisa-bisanya pun masih disalahin oleh presidennya. Ya, banyak-banyak sabar. Kata Jokowi juga sabar. Sabar. Anda ingat banyak potongan video yang diedit begitu rupa, sabar. Saya sabar. Saya Edi Mulyadi untuk FPTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.